Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sempurna. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan yang mengerti hati kami. Tuhan yang menjagai, memimpin dan membela serta memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, untuk nafas, untuk kesehatan, bahkan untuk segala kecukupan di dalam kehidupan kami. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita akan baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Saudara, tema minggu ini di gereja Anda adalah tentang mujizat seketika atau mujizat yang berlangsung dengan cepat. Saya selalu bisa mengaminkan hal ini. Kenapa? Karena itu terserah Tuhan. Kalau Dia mau, berlangsunglah mujizat itu. Oleh sebab itu, kalau di acara gereja, di ibadah manapun, Anda juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Especially your heart, hatimu, tubuh, jiwa, dan rohmu bahkan. Kenapa? Untuk be ready or being ready to receive the miracles. Untuk siap menerima mujizat itu. Kadang mujizat itu terjadi according to God's will dan bisa berlangsung pada saat Anda sedang memuji memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada saat firman atau after the service, tapi pada saat Anda memuji memuliakan Tuhan, Dia hadir di situ. Bukankah pada saat kita memuliakan Tuhan, praising and worshiping Him, itu kita sedang membuat satu kursi yang indah supaya Tuhan duduk di situ. So, usahakanlah kalau beribadah, don't be late, jangan terlambat sudah. Karena itu sangat mempengaruhi juga untuk mujizat yang seketika itu terjadi. Ya, karena mujizat itu bisa berlangsung seketika at once, bahkan at that hours or at that days, bisa di jam-jam itu, bisa di hari-hari itu sudah. Jadi, we don't know yet kapan mujizat itu bisa berlangsung dan terjadi, biar Tuhan yang memutuskan. Bagian saya dan Anda adalah mempersiapkan diri dengan baik. Halo, ya. Dari hati, tubuh, jiwa, dan roh, bahkan kefokusan itu, ya. Bahkan apa yang dibutuhkan di dalam kebaktian itu, Anda dan saya yang harus mempersiapkan. Jangan banyak dengar kritikan dari orang lain.
Halo, ya. Between you and God. Engkau dan Tuhan. Anda lihat, Alkitab di ayat yang ke-22 katakan, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu. Memang, mujizat yang seketika itu juga bisa jadi terjadi karena akumulasi atau karena proses yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita juga jadi orang Kristen, orang percaya, orang yang beriman, jangan anti proses. Amin. Alkitab katakan 12 tahun, bukankah itu proses? 12 tahun. Ya. Kita kadang-kadang datang ke gereja, dong mana itu mujizat gitu. Nanti dulu kadang. Apakah saya dan Anda betul-betul telah mempersiapkan itu dengan baik? Saya percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Percaya bahwa anugerah yang menyebabkan saya dan Anda boleh pindah dari kerajaan dunia ke kerajaan surga. Tuhan yang melakukan itu. Bahkan inisiatif datangnya dari Kristus Yesus. Ya, itu bagian Tuhan. Anda dan saya tidak boleh menyentuhnya. Saudara. Jangan berkata bahwa karena aku berbuat baik maka mujizat terjadi. No. Pakai perbuatan baik manapun tidak akan pernah terjadi mujizat. Tapi selama Tuhan yang mengerjakannya, maka mujizat itu berlangsung dengan mudah. Saudara. Ya. Jangan berpikir karena aku rajin ke gereja, beribadah ke gereja, karena aku memelihara kesucian. No. Kalau bukan Yesus yang melakukan, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Enggak. Dapat pekerjaan, itu karena Tuhan. Izin Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sembuh dari penyakit itu hanya cuman karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. But on the other hand, saya dan Anda harus mengerjakan bagian kita. Amin. Jangan rampok bagian Tuhan. Amin. Ada bagian kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Biar waktunya urusan Tuhan. Tetapi saya dan Anda bisa mempercepat itu, dalam artian kata tidak kurang ajar dengan Tuhan, tapi karena tindakan kita, tindakan yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. 12 tahun itu bukan waktu yang kecil atau waktu yang pendek. Tapi Alkitab katakan maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang membuat dia sembuh? Karena Yesus. Tapi perhatikan dengan baik ayat 22. Coba kita lihat sama-sama. Oke. Mari baca bersama-sama. Lihat, yang pertama dia sembuh karena Yesus. Amin. Ya. Dia berjumpa dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dikecewakan. Tidak. Semuanya pulang bawa sukacita. Bawa berkat Tuhan itu. Ya, coba sekali lagi baca ayat 22. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, stop sampai di sini. Lihat, tindakan atau kehadiran wanita ini yang membuat Alkitab bilang Yesus berpaling, memandang serta berkata. Ini bagian kita nih. Membuat Yesus berpaling berarti sebelumnya bahwa Yesus tidak mengarahkan dirinya kepada perempuan ini. No. Kan berpaling. Turn him around. Berpaling. Merubah arah. Kita bisa lakukan itu. Halo. Dengan doa saudara, Anda bisa lakukan itu, membuat Yesus berpaling. Dengan persembahan Anda bahkan bisa membuat Yesus berpaling. Give the best. Dengan waktu Anda bisa membuat Yesus berpaling. Padahal hari ini harus pergi umpama ke Jakarta. Atau hari ini mungkin Anda harus arisan. Atau mungkin menghadiri pesta. Tapi Anda bilang, I postpone, I cancel it because I want to see God. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Maka tindakanmu itu membuat Yesus berpaling. Amin. Kadang-kadang bukan iblis saja yang membuat saya dan Anda itu menjadi orang-orang yang tidak berhasil. Tapi it's always about money. It's always about money. Orang cari duit, ya. Orang kemana-mana urusannya duit, uang saja.
Bahkan sampai hari Minggu pun dia tega gitu. Ada bisnis uang. Alkitab bilang cinta akan uang itu. Amin. Cinta akan uang. Itu yang membuat saya dan Anda seringkali terperosok. Harusnya cinta akan Tuhan. Karena cinta akan Tuhan membuat uang itu hadir dalam hidupmu. Tapi cinta akan uang tidak membuat Tuhan dekat, tapi semakin jauh dengan Anda. Ya. Jadi persoalannya is talking about money. Kadang bisnis kita, perusahaan kita, bahkan kesibukan kita, it's always talking about money. Tapi kalau hari ini kita belajar bahwa bukan itu yang kita cari. Walaupun memang itu sangat penting, tapi yang jauh lebih penting adalah ketika Tuhan bersama dengan kita. Buat pujianmu, ya, Yesus berpaling. Buat doamu, Yesus berpaling. Dan bukan hanya berpaling, tapi Alkitab katakan memandang dia. Ya, not only seeing, but looking at. Bukan hanya memandang biasa, tetapi memperhatikan engkau. Anda dan saya layak ditolong pada kesempatan yang pertama. Setuju nggak? Ya. Kita sedang berlomba-lomba, saudara. Ya, jangan munafik. Kita sedang berlomba-lomba dengan doa kita, dengan kesucian kita, dengan waktu kita, dengan ibadah kita, dengan apa yang kita punya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya saudara saja, bukan hanya saya saja, ada jutaan, miliaran orang Kristen, orang percaya yang minta ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu buat Tuhan memperhatikan engkau supaya Anda dan saya ditolong pada kesempatan yang pertama. Setuju nggak? Ya. Aduh udah lama nih, lihat perempuan ini 12 tahun dan at that days, dia ditolong dalam kesempatan yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang datang terlebih dahulu adalah kepala rumah ibadah. Tapi perempuan ini ditolong dalam kesempatan yang pertama. Amin. Mungkin ada bilang ya mungkin minggu depan, ya bulan depan. You don't have to say like that. Karena apa? Karena kepercayaan itu bukan semata-mata hanya statement, saudara. Tetapi juga di dalam hati kita harus ada unsur yang kuat yang membuat kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu, Alkitab juga katakan buat Yesus berfirman buat kita. Karena firman dia adalah lebih daripada hidup kita. Berkata itu bicara tentang firman dia. Bahkan di Amerika ada sekelompok orang yang hanya menuliskan atau percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, yang lain tidak. Sampai begitu fanatically mereka, ya, ada kelompok itu. Tapi biarlah kita percaya perjanjian lama, perjanjian baru. It's okay. Amin. Ya. Tapi Anda harus memperhatikan bahwa firman Tuhan itu hidup. So, di dalam setiap ibadah jangan tidur, saudara. Halo. Di reel saya di YouTube saya selalu suka bilang jangan tidur. Gitu. Kenapa demikian? Karena saya juga pelaku, saya nggak pernah tidur di gereja. Halo. Memang gereja tempat memuliakan Tuhan. Untuk dengar firman. Ngapain kita harus juga buang waktu kita untuk tidur? Tidur itu di rumah. Ada komentar di IG saya bilang begini, Pak Pendeta kan jauh lebih baik tidur di rumah Bapak. Ampun ya Tuhan Yesus. Nanti kalau saya jawab, iya lebih baik, jauh lebih baik pulang ke rumah Bapak aja. Ya. Iya tega banget sih kita. Kenapa harus curi sih waktu-waktu itu? Betul nggak? Sekarang ibadah paling juga 1,5 jam. Apa ruginya buat kita? Saya ada punya khotbah tentang spend your time. Ketika Anda spending your time di Tuhan, tidak ada satu energi pun yang terhilang dari Anda. Benar. Ketika Anda beribadah 1,5 jam, ada banyak orang-orang suka ini sesat. 1,5 jam kan. Terus lihat-lihat jam, 1,5 jam. Aduh, kalau Anda tahu bahwa ibadah itu mengandung janji. Biar Anda sedang menderita kanker hari ini, saya mau katakan buat Anda, kalau Tuhan mau perpanjang umurmu, diperpanjang aja. Biar dokter bilang bahwa ini udah stadium 4, bahkan stasiun 5. Bukan stadium lagi, udah stasiun 5. Kalau Tuhan bilang, apa urusannya dengan kalian? Kalau aku mau perpanjang, biar di situ udah komplikasi lagi, Tuhan bisa hidupkan kita. Benar. Oleh sebab itu, ini saran saya aja. Kalau ibadah jangan suka mata genit. Amin.
Ini yang selalu saya ngomong di atas panggung. Pak, kenapa sih ngomong begitu? Ya karena kenyataannya begitu, roh Tuhan di saya bilang itu. Kadang kalau saya ke WC, saya udah lihat aja orang udah begini, di pujian aja udah begini. Dia bahkan nggak mau diri, Pak, nggak mau berdiri, nggak usah yang di belakang, di depan aja banyak. Kadang-kadang sorry nih, nggak tahu malu di hadapan Tuhan dan di hadapan saya. Itu Anda sedang apa? Sedang membuat khotbah saya juga jatuh. Ada orang yang liatin saya begini. Aduh, itu menghina sekali gitu. Ya, kenapa sih kita nggak bisa buka mata kita? Ya, ada kan istilah lu kalau lihat duit hijau loh, ya kan? Lihat duit tuh sampai begini tuh. Anda tahu Tuhan yang bisa hadirkan duit. Jangankan matamu hijau, buat kebiru-biruan, amin. Ya, buat kemerah-merahan gitu loh, ya. Buat keindahan-keindahan. Kenapa sih kalau ibadah selalu itu penyakitnya? Selalu itu. Kalau enggak itu bolak-balik WC. Itu aja. Terus yang ketiga, ini nih yang saya suka lihat jam. Tapi kalau makan nggak pernah lihat jam. Betul nggak? Apalagi kalau ditraktir. Pak, jam berapa ya kita bisa makan? Sekarang. Makan di mana? Di mana aja, Bapak? Bahkan bungkus lagi, pulang bungkus. Ya. Terus hitung duit tuh nggak pernah. Saya lihat ada orang yang tidur hitung duit. Saya tanya kenapa Pak tidur? Kecapean Pak, hitung duit nggak ada. Tapi kalau ibadah, dengar firman, kayak udah mau mati saudara. Badan miring-miring, gitu. Posisi udah yang aneh-aneh gitu. Kalau kita nyanyi Indonesia Raya aja wajib loh. Negara wajib gitu. Indonesia. Anda lihat pemain-pemain naturalisasi bahkan belajar itu. Lagu Indonesia Raya. Kita ya, tadi udah nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Ini kan kota benteng gini, dia gini. Kota benteng yang teguh. Ini telunjuk saudara. Harus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ini waktu Anda angkat tangan tuh, itu pegel asam urat hilang semuanya. Tapi untuk angkat tangan aja nggak bisa. Nama Yesus di atas segalanya. Nanti kalau kedatangan Yesus kali yang kedua, alis-alis saja yang diangkat. Di atas segalanya. Kalau di ibadah aja nggak bisa begitu, bagaimana mungkin kita bisa memenangkan pertarungan? Kalau di ibadah gereja aja begitu, bagaimana mungkin Anda bisa berdoa tiap hari jam 12 malam itu 1 jam aja. Yesus bilang sejam ya. Tapi mau menang, kita mau menang terus. Hidup diberkati, nggak ada hutang sama sekali, penyakit dilalukan oleh Tuhan. Hutang-hutang dibayar oleh Tuhan. Come on. Bagian kita, saudara. Jangan suruh Tuhan memuliakan dirinya. Kita yang diciptakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kenapa wanita ini bisa masuk di dalam kategori orang yang ditolong oleh Tuhan sedemikian rupa? Even ya, dia menunggu. She had been waiting for 12 years. Nah, jawaban yang pertama, coba Anda lihat ayat yang ke-22. Alkitab bilang begini, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, your faith. Dalam banyak kasus kita melihat bahwa Yesus yang menyembuhkan betul. Tapi hari ini dia representasikan itu kesembuhan dengan berkata, your faith. Amin. We know exactly bahwa karena Yesus. Tapi Yesus juga ingin berkata kepada saudara di tempat ini kalam hidup dengan your faith. Imanmu itu. Kepercayaanmu akan Tuhan itu. Itu yang penting. Amin.
Your faith. Masa bodoh, ada apa acara bisnis, enggak, hatiku tetap, imanku tetap, God first. Enggak ada cerita, biar Tuhan, enggak jadi juga enggak apa-apa di dunia sana, yang penting biar Tuhan senang dengan hidupku. Your faith. Pemimpin pujian, singers, mungkin ada acara keluarga, tapi mereka bilang, enggak, Tuhan dulu, keren. Pemain musik itu mungkin ada janji, terus dia bilang, enggak, biar Tuhan dulu. Wah, itu keren. Your faith. Karena nanti ujungnya, kita punya iman, itu berpengaruh di dalam hasil yang akan kita capai. Ya wanita ini. Berapa tahun Anda sudah menunggu Tuhan sebegitu lama dan belum dijawab? Mungkin kita harus introspeksi diri. Maybe our faith, iman kita ini nggak cukup. Padahal kategorinya atau syaratnya hanya sebesar biji sesawi saja. Saya khawatir, jangan-jangan our faith itu besarnya lebih kurang lagi dari biji sesawi. Hanya cuma ngomong aja, saya Yesus, saya. Yesus tahu nggak? Yesus siapa? Tuhan. Juru selamat, punya penyakit nggak? Ya ini nih masalahnya nih gitu. Nih kadang-kadang ya, gue nggak bisa jalan lagi, gue nggak bisa lari, gue nggak bisa naik tangga. Your faith. Kalaupun ada apa-apa di dalam hidup kita, kita harus berkata dengan iman kita. Kalau Tuhan tolong, pasti aku bisa jalan. Pasti aku bisa hidup. Saya hari ini hanya cuma melayani Tuhan toh. Nggak ada lagi bisnis saya, usaha saya nggak ada. Saya nggak pernah di dalam ibadah ditolong atau tertolong karena jadwal. Saya nggak pernah telepon satupun hamba Tuhan gembala terus bilang, tolong bantu saya pelayanan. Tolong undang saya. Saya nggak pernah jalan-jalan ke rumah siapapun terus bilang, tolong dong saya dipakai. Nggak pernah. Saya bangun iman saya dari kecil. Ibu saya selalu mengajarkan tentang iman di dalam Tuhan. Nggak pernah. Saya punya banyak teman-teman gembala, punya teman-teman orang-orang hebat gitu. Nggak pernah. Sekalipun saya nggak pernah datang. Terus bilang sama mereka, tolong saya, tolong dong saya, tolong. Nggak benar. Tapi saya sering acap kali minta tolongnya ke atas. Halo, saya punya waktu. Kalau sejam kurang ya 2 jam, 2 jam kurang ya 3 jam. 3 jam kurang 4 jam, bahkan 4 jam 15 menit. Selalu saya pakai itu 2 tahun, tiap hari 2 tahun. Minta terus sama Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau ke orang, saya nggak mau. Saya cuma maunya ke Engkau. Biar Engkau berkata kepada orang itu. Kalau saya ngomong kepada orang itu, saya dilecehkan. Tapi kalau Engkau yang menggerakkan hati mereka, maka mereka merasa terhormat untuk memberikan kepadaku. So, saya minta kepadamu, Raja di atas segala raja. Sampai hari ini ada istri saya. 2025 itu penuh di bulan atau di minggu, hari Minggu. 2026 istri saya isi sudah di bulan April. Tapi pelayanan terus mau mintanya sampai 2026. Saya yang hentikan dia. Saya bilang sama dia, itu bulan Maret atau bulan April tahun berapa itu? Tahun 2026. No, stop. Dia tanya kenapa? Iya nanti kalau 2026 terus Yesus datangnya tahun 2025. Yang nggak naik siapa? Saya. Istri saya naik. Terus saya tanya sama Tuhan, kok saya nggak naik? Selesaikan dulu tugasmu. Jadwalmu itu. Ya. Bahkan ada beberapa gereja yang bilang, tuliskanlah di jadwal kita. Beberapa kali. Ada satu gereja 12 kali, 1 bulan 1 kali. Kita rasa terhormat. Kenapa demikian? Karena our faith harus gantungnya sama Tuhan. Benar. Manusia akan mengecewakan. Sebaik-baiknya manusia, saya mau katakan bos, pasti bisa mengecewakan. Tapi when you come juga, ketika Anda datang kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengecewakan. Saya dengar kesaksian. Dia kenal dengan pejabat, menteri, segala macam. Tapi dia bilang, Pak, udahlah. Saya cuma gantungkan harapan saya sama Tuhan. Saya udah kenal lama banyak dari pemerintahan sekarang sama pemerintahan yang akan datang. Udahlah.
saya telah melewati hari-hari saya. Dan saya harus bersaksi bahwa yang memberkati saya cuma yang di atas. Harus begitu, saudara. Jadi ternyata iman kita itu dibangun dan terbangun ya untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan dengan baik, jangan terlalu berharap kepada manusia. Teman saya, waktu saya keluar dari pekerjaan, terus dia telepon saya, dan dia bilang, Han nanti kita lusa gue jemput lo ya jam 12 siang. Kita makan, kita pergi ke Plaza Indonesia, kita belanja, lo kan udah jadi hamba Tuhan. Gue beliin celana, gue beliin jas, gue beliin dasi, dulu masih main jas dan dasi. Ya, sepatu, semua perlengkapan untuk melayani Tuhan. Kayaknya gue berhutang budi sama lo ya. Hari Selasa ya Han, oke. Saya ingat banget, sampai saya pelayanan dulu hampir-hampir belum ada gitu. 6 bulan sekali baru diundang, 6 bulan satu kali baru. Itu juga di perusahaan-perusahaan gitu, yang dari jam 12 cuma sampai jam 1, 6 bulan satu kali. 5 bulan lebih gitu, saya nganggur aja di rumah, duduk aja di rumah. Kebutuhan keperluan kan makin mendesak gitu ya. Jadi saya hanya cuma bergantung aja, saya jual celana, saya jual baju. Ada lagunya itu dan ternyata itu saya kujual baju celana, nah itu tuh ya. Celana saya tinggal 2 sudah, iya di atasnya nih, jeans dua-duanya. Saya mau jual dua-duanya tapi saya mau pakai celana apa kan gitu ya. Cuma tinggal 2, baju saya juga udah habis. Sampai saya bilang, Tuhan, saya datang ke mama dan mama saya bilang, nggak mungkin Tuhan setega itu. Dia hanya menguji imanmu, tapi mau udah parah. Aku udah hutang kanan kiri untuk biaya hidup. Istri saya selalu bilang, ini mau bayar listrik bagaimana? Listrik hampir sempat dimatikan, telepon udah dicabut. Pembantu saya udah keluar kapan tahu. Babysitter udah pulang. Makanan saya cuma nasi, sayur. Sayurnya juga sayur asem. Bahkan Indomie 1 bagi 4. Karena dia, saya, dan 2 anak saya. Ya kita rame-rame gitu pakai sumpit. Ya mereka ambil, dia punya mie, saya kuahnya sudah. Kan kuah nggak bisa diambil sama sumpit. Dan mereka bilang, aku dulu papa, aku masih lapar papa. Aku masih lapar. Dan saya bilang, ya udah makan aja. Saya bilang, sulit ya. Siapa yang bilang bahwa hidup ini mudah? Sulit. Mudah ketika engkau percaya sama Tuhan. Jadi mudah. Jadi sederhana, jadi gampang. Kalau tautanmu tuh hanya Tuhan Yesus. Dan saya hafal itu. Dan saya lihat satu persatu Tuhan tolong. Kalau sampai hari ini saya masih bisa melayani di tempat-tempat yang Tuhan berikan. Bukan karena gue hebat. Bukan karena saya punya pin. Semuanya karena Tuhan. Jadi kemanapun saya diutus, saya suka bilang sama istri saya, kemanapun kau jadwalkan aku datang. Kemana aja. Mbak ada orang bilang, Pak nggak layak Bapak datang ke tempat kita cuman persekutuan doa 8 orang. Oh, saya bilang saya terhormat banget. Saya bukan mau meninggi-ninggikan, terhormat banget bisa datang di persekutuan 8 orang. Kenapa? Di zaman seperti ini Tuhan mengingatkan kembali untuk kerendahan hati. Dan saya ingat banget, justru ketinggian hati yang membuat kita jatuh. Kerendahan hati bagaimana kita bisa mau jatuh, udah rendah banget. Mau jatuh di mana, saudara? Tapi ketinggian hati semakin tinggi, jatuhnya semakin sakit. Ya. Tapi kalau Anda selalu punya kerendahan hati, saya yakin dan percaya segala bentuk berkat apapun akan hadir di padamu. Ya. Nah, iman yang seperti apa? Bicara tentang iman, wanita ini punya iman yang seperti apa? Coba lihat yang pertama, Anda lihat ayat 20. Yuk, sekali lagi, baca sama-sama. Ya. Yang membuat mujizat seketika itu terjadi. Ya kan? Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu. Yuk, baca sama-sama. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Stop sampai di situ. Berapa lama? 12 tahun. Ini bicara tentang apa? Tentang tantangan iman. Ini yang pertama. Kalau Anda beriman, pasti ada tantangannya. Setuju nggak? Iya, pasti. Jadi the first T, tantangan iman. Mau ke gereja ngantuk, kan gitu. Ke gereja hujan gitu. Kenapa hari Minggu tuh? Hujannya hari Minggu. Begitu selesai ibadah, berhenti tuh hujan. Gitu. Macetnya di hari Minggu gitu. Aneh kan. Ya. Kadang-kadang saya pergi ke Bandung gitu. Saya, aduh Tuhan kok dulu ya macetnya setengah mati. Kenapa? Iya,
bukan Tuhan sih, tapi seizin Tuhan juga. Dia ingin lihat juga kemampuan dan juga daya tahan daripada iman kita. Iman itu nggak bisa tumbuh 1, 2, 3, sudah. Iman itu bertumbuh karena tantangan demi tantangan. Amin. Yang belum punya jodoh hari ini, iya Pak, ada teman dari anak dari teman saya selalu bilang, iya Pak, udah 4-5 kali jodoh saya dibawa orang lain gitu. Terus saya bilang, iya, kalau kita beriman memang suka seperti itu. Ya. Nggak mungkin Tuhan memberikan saya izin penderitaan selama 2 tahun pertama. Karena Tuhan ingin lihat juga. Dia ingin uji saya, apakah iman saya murni atau tidak. Jadi masalah waktu itu bukan masalah sebetulnya. Tetapi sesungguhnya God needs time, Tuhan butuh waktu untuk melihat, dan kadar waktu itu suka berbeda-beda. Ada orang yang cuma 6 bulan ditolong Tuhan. Ada yang 1 tahun lebih. Kenapa demikian? Mungkin saja Tuhan lihat nggak pas. Kadang ketika Tuhan bilang yes, itu berarti Tuhan memberkatimu. Tapi waktu dia bilang nanti dulu, dia akan pelihara engkau. Kalau dia bilang nanti dulu, bukan berarti terus kita ada di dalam kesusahan, tidak, dia akan pelihara. Tapi kalau dia bilang tidak, He will protect you. Dia akan menjagai engkau. Kenapa demikian? Menurut hemat kita. Ya. Kita punya kesaksian, teman saya baru pulang dari Hanoi, dari Vietnam. Ya. Beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, dia sudah atur sedemikian rupa di hotelnya, hotel bintang 5. Tapi apa yang terjadi begitu dia sampai di situ, ternyata kamarnya ditempati oleh orang lain. Dia rame-rame berapa? 4 berlima. Ya. Dan dia marah, dia maki-maki. Can you imagine? You cannot manage gitu. This hotel yang bintang 5. Gitu. Saya sudah beli dari Indonesia, udah dapat itu kamar. Masa kan saya sampai di sini terus saya nggak dapat itu kamar. Dia bilang penuh. Ya bagaimana kau manage sedemikian rupa? Buat debat kiri kanan. Akhirnya karena pihak hotel itu bersalah, ya, dia kembalikan itu uang tanpa potong 1 sen. Terus dia bilang enggak, dia bilang saya tetap mau tinggal di sini, tapi nggak ada kamar. Ya, debat kiri kanan, ya akhirnya udah dia terima. Terus dia cari hotel lain lah, ya. Nggak dapat bintang 5, saudara, dapat bintang 3 gitu. Mereka komplain kanan kiri, mereka jalan, terus mereka pergi ke Danang, saudara, itu di Hanoi, mereka pergi ke Danang, terus sampai di Danang mereka tidak pakai handphone dulu, tidak WA, main ya di di tempat-tempat wisata. Begitu sore, begitu mereka lihat di WA mereka, ternyata Hanoi bersih. Dan salah satunya adalah rata dengan tanah. Hotel bintang 5 itu. Halo. Kadang kita suka marah kan. Iya kan. Saya pernah marah sama mama saya. Mana sih ma, orang udah susah begini. Sekarang diundang oleh bos saya dulu waktu saya kerja. Untuk pergi ke keliling Asia. Saya nggak pernah keliling Asia. Saya cuma keliling Bandung, keliling Jakarta sudah. Saya nggak pernah keliling Asia. Dari Singapura, terus ke Malaysia, ya terus ke ke Hong Kong sudah, bahkan nanti ke Taiwan, ke China sudah, ke Thailand. Jadi saya bilang luar biasa, free, dia bilang karena kau setia di perusahaan ini. Mama saya setuju, tapi besoknya dia dapat mimpi dan dia bilang kepada saya, Tuhan, mama dengar dari suara Roh Kudus. Saya kalau dia udah begitu saya udah langsung, pasti nggak enak. Udah Roh Kudus pasti nggak enak. Dia bilang apa kata Roh Kudus? Kamu nggak boleh pergi, tuh kan? Nah, kan, nih Roh Kudus kan? Jangan-jangan nih Roh Kudus nih, Roh Kudus. Dia bilang Roh Kudus. Saya bilang kenapa sih? Ya karena Roh Kudus bilang itu. Dan sayangnya mama saya yang ngomong. Mama saya pribadi yang saya sangat hormati dan saya kasih. Lagi besok saya pergi ke tempat saya kerja, saya bilang, bos saya nggak boleh pergi. Kenapa? Bla bla bla, pokoknya alasan. Terus saya balik lagi, saya bilang, kenapa ma alasannya? Udah nggak usah. Istri kamu kali sedang hamil, dia lagi hamil 6 bulan. Saya bilang, bos istri saya hamil 6 bulan. Udah saya kasih 2 babysitter, keren gitu. Aku gaji dia mereka, 5 juta zaman itu. Dalam hati saya keren banget. Saya bilang, mah
aku boleh pergi dong ya, karena dapat babysitter. Mama saya bilang, Tuhan bilang nggak boleh. Ya alasannya apa? Ya itu karena istri kamu 6 bulan, sekarang dikasih babysitter 2. Oh mungkin gini, kamu pemimpin pujian di persekutuan doa. Tuh kan udah lari lagi kan, ya kan? Saya pemimpin pujian dan ketua persekutuan doa. Saya bilang lagi besoknya, bos, anak saya ketua dan juga siapa yang bisa gantiin pemimpin pujian. Terus dia bilang, ya suruh gantiin Weliar Kauntu saja dan Federico Mase, 2 sahabat saya. Saya kasih juga 5 juta. Wow, pemimpin pujian yang kasih 5 juta zaman dulu sih. Aduh haleluya loh ya. Bisa ke Holy Land misalnya. Jadi saya balik lagi, mah katanya suruh ganti sahabatku dua-duanya. Dulu lagi keren banget mereka ya. Fetri dan Weliar Kauntu, mau dikasih 5 juta. Tapi kamu nggak boleh pergi, kenapa? Mungkin lagi. Mungkinkah gitu ya. Lama-lama ya, mama saya bilang, ya udahlah begini, kalau memang kamu mau pergi aja. Nggak apa-apa. Cuman mama dengar dari Roh Kudus dalam hati saya, roh yang mana sih yang dia dengar gitu. Ting, enak banget ya, enak banget sih, keren banget gitu. Tapi karena saya lihat dia dengan menangis, nggak apa-apa kamu pergi. Tapi roh Tuhan bilang itu. Saya kalau udah dengar roh Tuhan ketakutan. Gue naik pesawat ya kan, nggak nyampe di Hong Kong. Ya, nyampenya di Hongkong gitu ya. Bisa hilang. Nggak ketahuan jejaknya. Akhirnya saya bilang, bos saya putuskan nggak ikut. Wah ini gratis apa segala macam. Enggak. Gue lebih hormat Tuhan daripada liburan. Kita kemana-mana lu berasa nanti gue bisnis lo tinggal nikmati hotel apa namanya tuh whirlpool apa segala macam, berenang, belanja. Ya udah enggak deh. Saya sampai di ruangan saya, habis laporan saya nangis. Saya bilangnya begini, Tuhan jahat amat sih. Nggak boleh lihat orang seneng ya. Mungkin karena kau terlalu besar. Kalau kau sepantaran dengan aku, gue lawan. Kita berantem aja kita berdua ya kan? Adu debat. Cuman karena kau lebih besar sih. Jadi saya takut. Saya harus berangkat itu tanggal 2 Januari. Akhirnya saya nggak berangkat. Dia berangkat sendiri. Untung belum di issue. Tanggal 29 Desember 1994, papa saya masuk rumah sakit. 29 tengah malam. 30 Desember dirawat gitu ya. 31 Desember kita tahun baruan. Tanggal 1 tahun baruan. Tanggal 2 jam 3 sore dia dipanggil Tuhan. Waduh. Saya sambil nangis saya bilang begini. Untung saya mau setia. Untung saya mau. Jadi teman-teman saya bilang, gila ya itu roh. Kalau gue nggak ikutin, gue bisa gila beneran. Bayangkan saya berangkat, papa saya meninggal. Mau dicari di mana saya? Saya bilang, kau hebat. Kau luar biasa. Lihat, hal yang pertama, saya mau katakan buat Anda, ada tantangan iman. Jangan pikir bahwa segalanya baik-baik buat kita. Betul. Tuhan tahu mana yang jauh lebih baik buat kita. Dan yang kedua, coba Anda lihat ayat 21, yuk baca sama-sama. Ayo baca sama-sama, ayat 20 saja ya. Oke, ayat 20 saja. Ya, pendarahan, terus kita maju, kata maju dimulai. 1, 2, 3, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Iman itu bukan hanya perkataan, tapi tindakan iman penting. Halo, saya mau memberikan nafkah buat istri saya dan 2 anak saya nggak boleh di rumah terus, haleluya, haleluya. Ayo mah kita bersekutu, haleluya, 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 haleluya. Pak, ini ada pelayanan di Bekasi, haleluya, haleluya. Saya cerita satu ya. Ini tentang tantangan dan juga tentang tindakan iman. Yang kedua, Natal ini tahun 2024 tanggal 12 bulan 12. 2023 tahun yang lalu, 12 bulan 12 juga. Kita bikin di Hotel Bintang 3, seperti biasa di langganan di sini. Bagus, spektakuler ya.
sahabat istri saya ada juga di situ dan sahabat-sahabat saya. Selesai acara, terus dia bilang sama istri saya nih, sahabat istri saya, waduh Bu, keren banget Natalnya, bagus, bagus, bagus. Terus saya bilang, amin, amin. Dia bilang, amin. Bu, gini Bu, tahun depan bikin Natal yang spektakuler, dahsyat, luar biasa. Bu, bikin di bintang 5, bintang 6 kalau ada. Bintang 6, akhirnya dapat ini, dengan fasilitas bintang 6. Bu, semuanya saya. Istri saya gini, aduh, jangan, aduh, gitu ya. Bilang jangan-jangan tapi amin, amin, ya. Jangan Bu, tapi amin, amin Pak, amin Bu. Udah bikin. 2 tahun yang lalu saya kasih hamba Tuhan 1 miliar. Jadi untuk tahun depan biar ibu saya yang biayai. Senang nggak? Masa kita bilang tolak dalam nama Yesus. Terkutuklah segala sesuatu. Istri saya bilang, amin, ya kalau memang, ya amin, amin. Minggu depan ketemu saya. Pak, ibu udah bilang, apa? Ini Natal tahun depan. Udah di, di bulan Desember. Saya Pak yang tanganin. Cari ya hotel yang keren, ya, yang hebat. Saya lihat itu persekutuan Bapak luar biasa, memberkati banyak orang. Amin dong kita dong, ya. Terus tahun depan cari ya, masuk Januari. Nah ini 2 anak saya cari. Dia bilang cari, udah cari, dapat telepon ibu ini, telepon bapak ini, telepon istri saya kepada mereka, gitu. Telepon, bos, kita sudah dapat tempatnya gitu. Oh gini aja Bu, nanti saya pergi dulu ke Korea. Terus saya juga karena ya ada acara juga buat Lebaran. Terus juga sebelum Lebaran puasa sebulan. Korea bisa sebulan. Dalam hati saya, dalam hati waktu istri saya telepon, saya bilang begini dalam hati, kayaknya nggak jadi nih. Kayaknya nggak jadi. Habis dia mau ke Korea, dia mau di Lebaran segala macam. 3 bulan kemudian, bulan Juni, istri saya telepon lagi. Udah nggak diangkat. Telepon lagi, nggak diangkat. WA udah nggak dijawab. Terus dia ngomong gini sama saya, nggak diangkat ya, nggak dibalas WA-nya. Saya sendirian ngomong, nggak kedengeran dia. Kayaknya nggak jadi nih, nggak jadi nih. Satu hari karena sudah keseringan diangkat. Dia bilang, bos gimana kita udah dapat, hari ini kita mau DP. Tahu nggak dia bilang, Bu, saya jangan dilibatkan begitu. Saya paling nyumbang apa adanya, kurang ajar nggak? Istri saya bilang, hah? Bukankah bos? Enggak. Saya biasa-biasa aja Bu, ya, gitu ya, ya. Sebelahnya ada saya. Saya bilang sama istri saya, dia speaker, Ma, tutup. Jangan andalin ini manusia kayak begini, nggak usah diandalkan. Istri saya, hah, tutup. Ya oke lah bos, tutup. Habis tutup, 2 anak saya yang mau pergi untuk DP itu hotel, dan juga istri saya yang udah tutup telepon, 3-tiganya lihat saya di meja makan. Jadi bagaimana Pak? Hah? Apa balik lagi di hotel bintang 3? Saya bilang gini, ini kan buat Tuhan. Halo? Dan ini kan tentang bertindak dalam iman. Saya bilang terusin. Dia udah dapat di hotel bintang 5 ini. Nah yuk kita bayar sekarang. Nah persoalannya saya tanya sama ponakan istri saya, dia pegang keuangan. Maksudnya rincian keuangan saya. Saya tanya, lihat kartu kredit Pak D, tinggal berapa? Dia bilang, Pak D, di tingkat membahayakan. Maksudnya, sudah minus 15 juta. Gini, telepon bang, nggak mau tahu, minta tambahan. Aku yakin karena saya mau ke Tuhan pasti dibereskan. Dapat tambahan. Selesai saya jalan ke hotel itu, berlima gitu. Sambil di mobil, darah Yesus, darah Yesus. Jadi kita turun udah berdarah-darah nih saudara. Darah Yesus, darah Yesus. Sampai saya di kafe, saya bilang, kalian aja yang selesaikan. DP masuk. Masuknya gampang. Tapi pertanyaannya bayarnya. Begitu mereka bilang, Pak. Waktu mereka bilang masuk, saya bilang gini, bayarnya gimana?
Sudah selesai. Saudara tahu, sampai hari ini sudah diselesaikan pribadi 80%. Itu jumlahnya seperti itu orang katakan. Saya bilang, mereka bilang, kenapa Papa mau lakukan itu? Yesus yang udah tebus nyawa saya, yang udah membangkitkan saya, tiap hari dia beri nafkah buat saya, yang menyelamatkan saya, yang melakukan segala sesuatu buat saya, baru segini. Jual kehwe kita. Betul nggak? Jual apa juga jual apa. Nih mobil jual. Rumah jual. Habis jual baru kita pikirin di mana kita tinggal. Tapi hebatnya Tuhan, 80%, Pak. Bulan depan boleh dicicil. Dari harga yang hampir 1 miliar itu sudah. Itu hotel begitu tahu Natal, ternyata yang punya anak Tuhan. Mereka bilang, oh buat Natal ya, oh ada special discount. Terus saya bilang, oh harus yang spesial. Terus dia bilang, buat Natal kapan? 12. Yang buat siapa? Saya datang ke situ. Oh, Pak Yohan. Oh Pak, kenal. Langsung saya senyum. Iya saya. Foto saya. Oh iya, bosmu pernah ketemu saya. Terus dia bilang, iya Pak, iya. Nanti saya ajukan lagi. Dapat lagi spesial lagi. Kalau bukan Tuhan. Dan hari ini untuk bulan depannya udah lagi disediakan oleh Tuhan. Saya mau bilang untuk yang tadi yang janji, bye-bye. 2 minggu yang lalu kita ketemu, lagi makan. Dia liwat. Kita lagi makan. Istri saya bilang, itu nih. Itu kayak senggolan Esau. Itu dia. Terus saya lihat, oh iya. Terus saya bilang, fokus. Kasih muka bagus, Ma. Jangan benci, jangan marah. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Ayo, pas dia lihat kita langsung. You know kenapa kita begini? Karena udah beres. Buat apa kita benci? Amin, saudara. Segala sesuatu udah dibereskan. Itu satu orangnya 988.000. Kita undang itu untuk seluruh ballroom kita pakai. Tapi ternyata buat ini, bagi Tuhan gak ada masalah. Yang penting semuanya untuk Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, iman itu bukan hanya di hati, bos. Iman itu bukan hanya di perkataan, tapi juga dalam tindakan. Hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah memuliakan Tuhan. Maka tidak ada satu perkara yang bisa menghalangi engkau. Karena Tuhan selalu ada di pihakmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, untung kami punya Engkau. Tidak ada kerugian sama sekali. Kami bergembira karena kami punya Tuhan yang menawarkan keselamatan bagi kami. Bagian kami adalah tetap memuliakan Engkau. Dimanapun, kapanpun. Engkau selalu baik bagi kami. Ajar kami juga memiliki tindakan iman. Dan juga iman kami seringkali juga tertantang oleh masalah dan persoalan. Ajar kami untuk tetap bertahan. Ajar kami untuk tidak mundur. Tidak diam saja. Tetapi bagian kami yang harus kami lakukan. Dan kami akan lihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang kami percaya itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat. Kiranya Engkau mengangkat beban itu. Engkau menangkan. Yang ada di dalam penderitaan. Yang ada di dalam tertutupnya jalan. Kiranya Engkau buka jalan. Kami yakin dan percaya. Wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, ditolong oleh Tuhan. Kami yang hari ini, dengan iman kami, dengan tindakan iman kami, dan melihat tantangan iman di depan kami atau di dalam kami tidak akan mudah menyerah. Kami harus tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Pelayanan mereka, gereja mereka, keluarga inti, keluarga besar. Bahkan Engkau berkati keuangan finansial mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka.
gereja mereka, dimanapun mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.